seluruh yang dia punya. So, kita langsung menuju ke lane of down M5 World Championship Group Stage. Alright, better game 3. 1 agregat poin sudah berhasil diamankan oleh teman-teman dari tim Burmese Gold. Jadi nafas segar ya, dan angin segar untuk mereka di game yang kedua. Dan lihat sudah ada tamu yang telah diundang dari Blink. Pasti bisa diamankan. Waduh, tapi flicker terbuang dan ini berarti Blink bakal tumbang sebentar lagi. Ya, first blood. Dan first blood dikasih ke arah Hades. Jadi sebuah keuntungan sedikit untuk para pasukan dari tim Flash. Tapi memang kalau ngomongin di early seperti ini, Blinks dia mencoba untuk melakukan sedikit ekspedisi jungle tanpa ada cover, itu agak cukup sulit. Wah, itu bukan sulit lagi, itu seperti ya udahlah. Ini free bonus nih buat kalian nih di awal-awal ya. Karena lawan 3 juga, nggak duga mungkin kalau ada 3 pemain di sana. Di satu titik juga, tapi sekarang dari tim Flash mereka bisa mainin combo juga. Dengan adanya special migration, Matrix yang bakal bebas untuk selalu bisa memberikan benefit di belakang. Yes, ditambah lagi ngomongin dari Burmese Gold, kali ini mereka di arah gold lane-nya bener-bener punya power poking yang sangat tinggi. Lihat, walaupun udah ada Steelix Plate loh di sana, bayangin kalau tadi nggak ada Steelix Plate. Bonyok kegebok dan bahkan para pasukan dari Burmese Gold, mereka belum ada sama sekali yang melakukan babysit terhadap Stitch. Meanwhile, ini pergerakan yang cukup berbeda dengan di tim Flash yang udah siap untuk melakukan cover terhadap seorang Beatrix. Ya, dia udah kebawa Losi juga di area semak-semak yang ternyata hanya memantau sedikit ya. Bahkan Stitch juga udah mulai jaga perimeternya untuk tidak terlalu dalam keluar. Jadi masih sosok belum ada pertemuan kembali yang cukup intens dan Blink juga udah mulai kapok kayaknya ya untuk singgah lagi ke pola rotasi dari sosok Hades. Sehingga dia bakal coba untuk mengutamakan visionnya di area turtle yang sudah mulai muncul juga. Oke, dikasih level 4 nampaknya dari Minotaur. Dan para pasukan dari Burmese Gold mereka mencoba untuk melakukan sedikit open vision. Dan Carbon kali ini sudah level 4 tapi belum ada yang bisa masuk ke dalam. Nico belum dikasih jalan yang sangat terbuka dan sangat bebas. Langsung aja Hades dapetin turtle tanpa ada kontes. Karena slash for nothing juga karena terlalu jauh banget di sana posisinya. Benar, yang dipilih oleh teman-teman dari Burmese Gold ternyata tidak melakukan kontes di area turtle yang menandakan harus ada pertukaran berarti yang masih belum terlihat ya, atau makan masih abstrak. Tapi lihat ada Mir, ini udah mulai menjaga teritori dan bahkan sebetulnya hanya memberikan pressure tambahan aja ke area Burmese Gold di sana. Oh ya, dan ini tempo yang pelan banget ya, yang sedang tercipta sekarang. Bisa jadi dikarenakan juga tumbangnya tadi si Blinks di awal yang membuat mereka harus akhirnya, oh ini udah kita gak bisa ngasih makanan terlalu banyak. Stitch! Gak boleh. Kali ini berbahaya sekali, Retribution telah dikeluarkan tapi depan sana lihat dengan gebokan sedikit aja Wolsey seperempat darah yang hilang. Dan cukup mengkhawatirkan ketika mereka terlalu banyak menalan semua damage yang diberikan oleh Stitch. Stitch kali ini Renara Pati dari seorang Phoenix hanya memberikan sedikit gertakan. Karena udah ada Huskcloud, jadi dia tidak perlu takut kembali. Ria nih di area top lane ya tuh lihat. Udah ada rotasi 4 player ya. Ada juga sosok Lina yang udah mulai melihat pergerakan dari teman-teman tim Flash. Dan bicara soal equipment di sini dari stage-nya udah ngamenin ke area Huskcloud as usual. Huskcloud seperti biasa untuk item pertama ya, yang membuat volley shot dan dia gak perlu pulang lagi. Jadi untuk regen life-nya, regen HP-nya bisa didapatkan dari pasif dari Huskcloud. Ada critical tambahan juga tentunya dari tendangan bola yang dimiliki. Dan sejauh ini masih konsisten rotasi yang dimiliki oleh Blink dan juga Lina yang sudah mulai repetitif mengarah ke area Stitch. Meanwhile di area bawah ada Mir terkena final slash yang ternyata hanya teori ancaman aja ternyata. Itu kalau misalnya ada Mir tadi dia nggak sadar dan dia langsung mau coba fight balik si Carbon, itu bahaya. Kenapa? Tadi si Niko-nya deket soalnya. Dan sangat bisa dilakukan cover terhadap bottom lane-nya. Agak cukup berbahaya. Dan langsung ada special migration. Berhasil mendapatkan satu momen ke dalam following up. Dan already satu karya berbeda. Lina surprise attack from Adamir. Lihat. Ketika Raging Sense lebih langsung belok ke arah yang berbeda dan double stun dari seorang Jay dibalaskan dengan double stun tapi mereka berhasil mendapatkan satu Losi. Wallace hit, hilang begitu saja spray dan pada Slash membuat Carbon kali ini berhasil mendapatkan 2 tapi sayangnya dengan flicker terlalu banyak membuat Burmese Gold gak bisa mendapatkan lebih. Cuma yang bisa dipastikan adalah pertukaran kali ini masih cukup oke. Gak untung banget dari tim Flash karena mereka kehilangan Adamir dan bahkan mereka kemungkinan besar kehilangan seorang Jay. Wallace hit di sini. Terperangkap dengan Verify Gaming. Dan nampaknya masih mau di reset ulang ya. Stitch kembali menjaga perimeter dan mendapatkan 2 wave minion di area mid dan bottom. Dengan turtle-nya sudah mulai di bawah oleh teman-teman dari Burmese Gold dan bakal coba untuk dikontes juga.
Dan ya, berhasil Tato, diamankan. diamankan seorang Hades. Retribution yang sangat baik. Berhasil take over dari seorang Nico. Tapi Stitch di depan sana. Duel Striker Purify Game sedikit terlambat tampaknya. Tidak bisa membuat Stitch selamat. Dan walas hit. Stitch kali ini harus ter-take down. Oh, out of nowhere. Tembakan LDR. Lihat, tembakan jarak jauh dari Serlina. Astral Recall is on point. Membuat 1 point kills. Tidak hanya pertukaran dari para pemain tim Flash dan juga Burmese Goals. Benar-benar 3 point. Oh iya, tapi sayang banget ya memang dari Stitch yang harus tumbang tadi. Karena kalau aku ngelihatnya, Stitch tadi cuman berusaha ngebait dia. Purify bahkan sempat dipakai kan. Jadi dia masih pede untuk bisa kabur. Kalau mungkin Purify-nya dipakai sebelum dia diinjak. Bisa. Dekundo dia masih punya. Flying tackle. Flying tackle. Iya. Tapi tadi flying tackle dulu ya? Ya enggak, karena dia udah terkena tendangan dulu tuh yang Baru dia flying tackle sekali dulu. baru dia flying tackle. Oke, yang ngebuat akhirnya Stitch harus terculik di area sisi River. Dan mengenai item di sini Phoenix-nya masih survive dan struggle sih. Ini masih berupa item pecahan aja dan Pure Hammer sebetulnya. Ya, tapi yang aku notice item dari Hades juga yang sudah mulai jadi ya. Satu Genius One dan juga ada perbedaan 1000 gold dibandingkan dengan Nico. Ini Nico di sini dengan Martis dia yang kita bilang Martis di early game harus bisa dapetin at least 2 poin atau 1 poin kill. Gak dapetin apa-apa sama sekali sekarang. Oh, bukan hanya gak dapetin apa-apa, tapi dia juga tumbang om. Bahkan di sana Hades mencoba untuk masuk ke poin ke Beltratch. Dan memfollowing up seorang Minotaur hilang begitu saja. Hades kali ini menjadi ancaman terhadap para pasukan Burmese Gold dan bahkan dia berani one by one situation dengan seorang Nico. Special migration-nya kali ini kita bisa melihat hampir mendapatkan Nico meanwhile dari bottom lane. Terhasil dengan adanya blocking damage yang tidak bisa dihentikan dan solo pick up from Jay. What a play from Jay. Alright, nice juke loh, gocekan yang bagus dan bahkan 2 titik tempur yang terbagi yang ternyata tidak menguntungkan Burmese Gold. 2 turret secara bersamaan hilang. Ya, kayaknya macam besar juga dari Jerry tadi. Terrify Gaming ya. Tapi tapi harus satu yang mungkin mereka perhatikan. Ingat ini sempat berada di tangan dari tim Flash dengan keuntungan yang cukup banyak. Dan mereka harus sadar kalau mereka bisa memegang game ini asalkan mereka disiplin. Iya, Stitch yang harus dijaga sekarang. Jangan sampai ada yang bisa mendekat ke Stitch. Karena Stitch akan menjadi sumber damage yang besar. Tapi kita tahu bagaimana Adamir, Raging Sandstorm ini bisa langsung mengarah ke belakang juga dikombinasikan bersama dengan Flicker. Ya, Stitch yang menjadi satu-satunya harapan setelah 3 turret ini udah mulai dijangkau dengan skenario teamfight yang akhirnya lebih terarah dari teman-teman tim Flash juga. Bagaimana banyaknya halangan dari Resort Adamir ternyata dibuktikan dengan presisi dia untuk melakukan research yang on point di beberapa titik teamfight yang dibentuk oleh Burmese Gold. Gold difference-nya ini udah mulai sosok juga 4.000 angka yang udah mulai pusing harus dicari sih sebetulnya kompensasinya oleh teman-teman dari Burmese Gold. Ya, dan bahkan Phoenix memilih ya ini untuk join teamfight. Karena banyak umpan tarik yang bisa diberikan dari teman-teman yang lain. Seperti Way of Dragon-nya dia ada. Terus masih ada Special Migration nanti untuk bisa dikombinasikan bersama dengan Nibiru's Passion. Ya. Atau mungkin dengan Banrage juga. Itu dia ini yang ngebuat teman-teman dari Burmese Gold mereka masih menanti juga ya. Bahkan kita belum melihat nih momen Blink dengan Fury. Minion Fury-nya mengarah ke area beberapa pemain dari tim Flash. Ini bakal kembali tarik ulur aja. Menunggu kurun waktu Lord di 50 detik ke depan. Dan goldnya ini konsisten dipegang oleh sosok Phoenix yang udah mulai dapetin free space juga dengan kawalan yang memang tiada henti datang ke dia. Ditambah lagi kalau misalnya ngomongin adu retribution ini udah pasti Hades memenangkan jauh atas seorang Nico. Dia tidak mungkin bisa melakukan kemenangan tanpa adanya cover dari Burmese Gold. Mau nggak mau zoning out atau CC minimal. CC. Cuma ya Hades kita tahu dengan power filter Queen nggak akan kena CC-nya dan lihat Hades gak kenal takut untuk bisa menghantam seorang Nico. Karena damage yang besar dan lihat tertinggal level hingga 2 ini adalah sebuah ancaman. Carbon akan ada Final Slash! Surprise attack menuju ke arah belakang langsung Phoenix mencoba diselamatkan dengan ada J. Yang masih terlalu besar Special Migration is on point. Berhasil menyelamatkan Hari dari tim Flash. Bahkan The Whale J memfollow up looking for triple kill. Membuat para pasukan dari Burmese Gold mereka yang terkena happy birthday kembali. Lihat posisi dari Phoenix selamat dan Jay save the day. Wow, siasat counter initiate dari sosok Carbon ternyata dibalikan begitu saja dan bahkan menjadi malapetaka untuk teman-teman Burmese Gold sendiri Om. Ya, dan ini berarti adanya bukaan ya untuk bisa mendapatkan Lord yang pertama. Dan bahkan mereka juga berhasil untuk mendapatkan bottom turret. Yang berarti kondisi dari tim Flash sekarang mereka udah unggul sangat jauh sekali. Dimana untuk point kill bahkan untuk Hades. Dia bisa loh untuk melakukan solo kill-nya untuk hero yang tipis seperti kalau kena ke Mage atau ke Marksman. Ya, ini bahkan gap gold antara Nico dan juga Hades
gap levelnya juga udah cukup jauh. Dan ini yang mungkin bisa diperbincangkan juga ya ketika sosok Martis tidak mendapatkan snowball-nya. Sehingga value-nya semakin turun, bahkan momen pun tidak bisa diciptakan. Oke, spesial bisa bersama Patrick Quim, tapi langsung menghilang begitu saja dengan Venom Reds. Follow me up dari Jay, tapi Redding Central, wombo cover from Adamir. Double kill berhasil didapatkan dan bahkan Carbon berhasil menghindari pergerakan Special Migration from Hades. Tapi lihat dengan 3 poin kill yang hilang, membuat Burmese Ghouls kali ini kehilangan daya defense. Mereka tidak bisa mendefense secara bersamaan di 3 lane yang berbeda. Ini langsung tanpa ada cover sama sekali membuat Burmese Ghouls mereka kebingungan gimana caranya mempertahankan posisi mereka. Karena ternyata dengan tidak adanya Digi yang di-ban oleh tim Flash malah menjadi buah simalakama untuk Burmese Ghouls yang punya heavy CC. Alright. Dan bahkan kalau mereka punya Digi pun masih ada Valentina untuk bisa meng-counter Digi tersebut ya. Bisa diambil nih time Jory-nya. Time Jory. Tapi sekarang untuk antaran Lord yang pertama ini hanya akan dibiarkan jalan sendirian karena Super Minion yang jauh lebih dikawal bagi Team Flash. Wow. Yes, Super Minion yang juga udah mulai masuk, tapi lihat Carbon. Oke, Wolby setelah dikeluarkan. Sedangkan Carbon di depan sana mencoba menghindari dengan Vengeance aja. Udah lumayan segar kayaknya untuk tim Flash kali ini dengan 6.000 gold yang mereka dapatkan ya. Ya, akhirnya ya kita lihat juga tentunya bagaimana teman-teman dari tim Flash bisa mainin setup tim fight dan bahkan rating lane yang rata kanan tadi dipatahkan juga dengan banyaknya gerakan unpredictable yang justru menjadi malapetaka tersedia oleh Burmese Ghouls. Mereka udah mulai tersudut tepat di menit 11. JC yang membalikan semua keadaan yang dimiliki dari Burmese Ghouls dari tadi. Ketika Hades itu memang dapetin hanya 1-2 orang aja atau 1 orang bahkan. J itu benar-benar dapetin semuanya. J yang mengcover Phoenix tadi, J benar-benar ngebalikin keadaan asalkan J punya Minion Fury. Yap. That's it. Dan juga damage dari J ini yang susah untuk bisa dibendung ya. Menginjak ke late game apalagi efek Terrify ini cukup mengganggu. Dan juga jangan lupakan bagaimana besarnya. Karena Valentina ini adalah mid laner. Dari item yang di-build sama J juga ini adalah item-item yang cukup sakit. Ada NOD, Lightning dan juga Divine Glyph. Bisa dibilang Valentina yang sebelumnya emang agak sedikit sulit karena memang hero-nya ngeblink dan lincah ya. Berbeda dengan game yang kali ini yang kalau kita lihat banyak target pasti yang bisa dimaksimalkan dengan kegesitan dari sosok J yang akhirnya ngebuat dia bisa mainin playstyle dengan cukup epic di menit yang ke-12 berjalan. Lord yang kedua juga udah mulai muncul. Dan ini cukup beresiko sebetulnya ya dengan gap gold yang jauh, ditambah lagi dengan head to head dari Hades dan juga sosok Nico yang juga jauh dari segi leveling. Iya, Nico bahkan dari awal sih. Dimana kita tahu ya, Martis ini adalah hero yang wajib banget untuk bisa menangin tim fight di early-nya. Snowball hero. Tapi gak ada yang didapetin sama sekali dan ya kalau gak ada snowball ya berarti gak ada fall off juga. Udah langsung jatuh dari awal. Betul sekali. Kalau misalnya early-nya udah jatuh, metode late game-nya dia akan super sulit. Kecuali dia bisa dapetin 1 kali disimit aja. Karena kita lihat Nico aja belum dapetin apa-apa. Cuma dapetin 3 death doang. Assist sekalipun dia belum ada di depan sana. Melihat adanya pergerakan dari Burmese Ghouls yang sudah melakukan sedikit pressure di arah top lane membuat Nico ini harusnya lebih berhati-hati. Jangan sampai Nico terpancing, special migration dan terjatuh Blix. Combo coba dibalaskan dengan ada Vanus Slash, Regis yang backline. Membuat para pasukan dari Burmese Ghouls mereka kehilangan Lina. Tapi dibalik itu semua Adamir akan menjadi pilihan utama dari para pasukan Burmese Ghouls. Mereka ter-shutdown, 1 poin kill dan Phoenix harus berhati-hati. Ingat ini Stitch punya damage yang sangat besar. Dan bahkan Retribution di tangan Hades. Dengan sangat baik walaupun ketertinggalan dari segi 2 poin kill atas J dan juga Adamir yang takedown. Kali ini gak masalah dia retri dengan sangat tepat dan tenang. Yes, perbedaan level yang membuat damage Retribution Nico belum bisa semaksimal itu mengarah ke area Lord. Perebutan yang cukup intens yang ngebuat tim Flash ini bisa maksimalin Lord untuk masuk ke area base. Ya, dan mari kita lihat untuk instant replaynya di mana memang Astral Echo yang langsung dibuka dikombinasikan bersama dengan Minion Fury tadi. Jadi benar-benar pas semuanya. Sehingga tim fight yang terpecah belah juga menjadi salah satu senjata untuk Burmese Ghouls. Agak bisa menang, masih agak ya, karena Lordnya masih bisa disecure oleh tim Flash. Ya apalagi udah mulai dikawal dengan pasukan dari teman-teman tim Flash. Dan langsung automatically charge di area sisi mid lane. Masih coba untuk dijaga dulu nih perimeternya, nggak mau terlalu buru-buru untuk memberikan penyerangan dari teman-teman Burmese Ghouls. Walaupun pertahanan terbaik bagi mereka adalah menyerang untuk menit 14 kali ini. Oke, kalau ngomongin best turret di arah mid lane, karena memang high ground mereka tidak instant clear, dari Lina juga akhirnya membuat mereka berhasil memecahkan 1 buah turret tersebut.
Dan sedangkan Hades benar-benar menjadi sosok yang menakutkan. Terornya tidak kenal henti depan sana. Mau nggak mau Carbon yang bisa untuk menutup Hades sih. Tapi kalau Hades ini ter-shutdown, wah ini mengerikan banget sih. Mereka nggak punya lagi power dari Heavy CC kecuali J. Dapetin Minoan Fury dan sekarang Adamir udah sadar. Karena damage-nya udah benar-benar besar dari seorang Bruno dan dia nggak bisa tembus. Nggak bisa tahan karena tembus. Sedangkan goloknya masih bisa ditangkap sama Wind of Nature. Ya, tapi full damage dari Adamir sih yang menurutku juga kalau memang dia sempat ya untuk kelepas dan Sakit banget tuh. gak ada Wind of Nature itu full damage. Full Ada damage BOD loh, bahkan ada BOD di sana. Jadi ini jelas akan melebihi dari damage yang bisa diberikan oleh Carbon. Ini damage yang diberikan oleh Adamir jauh lebih eksplosif juga, ada real time win rate yang dimana ini 67% di angka Team Flash. Bahkan situasi terkini juga menjawab akan hal tersebut ya, 16 menit game berjalan. Hanya satu turret aja di area top yang berhasil disentuh oleh Burmese Ghost. Dan bahkan di sini kalau kita lihat damage deal tertinggi sebenarnya ada di tangan Stitch. Cuman ternyata ruang lingkup dan juga momen yang dibutuhkan oleh Stitch yang ternyata belum bisa direalisasikan sebetulnya teman-teman dari Burmese Ghost kali ini. Ya, susah untuk Stitch bisa mendekat ya, karena setiap kali mau mendekat juga Raging Sandstorm terkadang dipersiapkan, masih ada Lolsi dengan Flicker White Dragon-nya dia. Dan jangan lupakan kombinasi yang bisa dilakukan juga, karena Phoenix ini selalu bersiap entah dari Nibirusnya atau bahkan dengan banner dia. Dan ini bermain hide and seek. Karena mereka sadar sama-sama punya hero yang bisa menculik. Dan bahkan sebenarnya lebih seram ke arah Team Flash sih. Mereka punya cowoknya itu loh yang gak bisa dibendung. Yang tiba-tiba bakal bisa menghujam ke arah backline. Tapi Adamir terdeteksi damage-nya. Tidak bisa dibendung Walasit. Adamir masih menahan dengan adanya damage yang diberikan oleh seorang Stitch. Dan dia punya power trigger disiplin yang bagus loh. Dia nggak flicker. Dia tahan karena dia sadar flicker yang gua punya itu butuh untuk Karolina. Ditambah lagi ya, tadi yang nggak mau di-all-in adalah Burmese Ghost adalah ditakutkannya ada follow up dari area belakang ya. Sehingga Quicksand Guard masih menolong sosok Adamir. Dan kali ini ya pertemuan intens akan kembali terlihatkah di area Lord Pit? Nico udah mulai berancang-ancang ya. Apalagi ini udah di posisi yang cukup equal juga nih untuk bisa melakukan steal terhadap Lord kita. Masih coba untuk ditarik ulur aja, tapi yang pasti ada Holy Crystal dari sosok Jay dan ada Final Flash yang sempat keluar dari Carbon. Itu kalau kena aja Adamir, itu dia pasti flicker. Udah pasti flicker itu. Karena udah dikeker sama Carbon. Tapi ternyata ujungnya nggak nyampe. Ya, kalau mungkin ada Astral Echo berbeda ya. Akan cukup berbeda. Dan kalau kita melihat ada satu show map di arah top lane, membuat Burmese Ghost ini harusnya udah mulai ketahuan kalau gameplaynya sedang ada 4-1. Cuma 4-1 yang diberikan adalah 4-1 tanpa ada Lina doang. Dengan sisanya yang masih bisa ngedeal damage dan bahkan punya fight power yang tinggi. Oh iya, dan ini susahnya sebenarnya buat Stitch juga. Karena dia menggunakan Purify yang berarti untuk ngejar lawan. Ini susah, kalau untuk Sulit. defense itu bisa. Itu dia, dan nampaknya di sini Lina nggak bisa untuk menahan gempuran Clotter minion yang dikawal oleh Adamir. Satu base berhasil ditembus, so ini fokus dari Burmese Ghost akan terpecah ya dengan hilangnya semua base Lord. Ditarik hingga dengan Lord Evolve, Lord yang sudah berevolusi. Lord Evolve is here, Omawa. Iya, Lord Evolve. Masih ditarik ulur juga ya, tapi karena memang masih ada 4-1 yang dilakukan oleh tim Flash juga. Mereka lebih mengirimkan Adamir untuk melakukan solo push. Karena Adamir ini ketemu dengan siapapun yang tipis. Bisa banget untuk langsung di pick up melihat item yang sudah dibuka tadi. Ada BOD, Heptasis, Penetration juga di dalam sana. Itemnya terlalu jahat untuk sosok Adamir ya. Dan kita lihat juga udah ada cicilan dari Hades yang sudah mulai mendeteksi ke area Nico. Phoenix nih masih diutus untuk terus menarik Lord di teritorial yang dimiliki oleh teman-teman dari tim Flash. Sudah mulai terkikis slow but sure, tapi masih coba untuk dipertimbangkan juga. Pastinya oleh teman-teman dari Burmese Ghost, dari goalkeeper-nya Carbon, sudah mulai in action. Jadi dapat Minoan Fury lagi. Aha. Wah ini mereka nggak bisa tim 4 versus 4 ini udah nggak bisa. Ini berat sih. Ini akan berat ketika tim 4 lawan 4 terus di atas mereka dimakan Linanya sama sosok seorang Adamir. Wah kelar. Gak ada lagi yang bisa ngedefend. Ini di reset terus menerus sampai Burmese Ghost yang keluar dari rumput. Terus keluar dari rumput, abis itu mereka baru paksa team fight. Karena mereka udah megang 2 laning, 3 bahkan mereka pegang laningnya. Gak ada best turret. Sedangkan dari tim Flash lihat masih jauh banget. Burmese Ghost cuma dapetin 1 turret doang. Dan membuat para pasukan dari tim Flash, harusnya mereka udah mulai sadar ketika mapnya sudah gelap di arah top lane. Mereka gak boleh muncul, gak boleh face. Tapi Nico
satu momen yang membuat dia kepleset itu bisa merubah segalanya. Ya pastinya ya, ini masih terus ditarik ulur Niko yang kali ini menjadi kandidat hero yang menerima banyak sekali serangan dan nampaknya akan di-cancel lagi kah di area top lane. Nampaknya Adamir udah mulai mau into nih Om. Iya. Tapi kalaupun Adamir dia ingin masuk ya ini harus hati-hati juga karena ada setup buat Burmis ya. Oke, informasi terdapat kalian Wolsey. Well Striker menuju ke arah Minotaur. Tifa akan terjadi, Minotaur dari arah belakang. Wabok kamu coba menembakkan panik secara semaut. Membuat Adamir kali ini melakukan sedikit counter terhadap Blaze. Blaze take down. Dan bahkan Wolsey juga menjadi pertukaran 1 untuk 1. Ada pause kah? Karena tadi Wolsey angkat tangan. Oh enggak, nampaknya aman. Dan akhirnya kali ini para pasukan dari Burmese Ghost mereka berada di posisi yang cukup adil 4-4. Tapi Nico mencoba membuka vision karena dia sadar Adamir kemana. Adamir belum makan Lina. Jadi dia harus cari di mana keberadaan dari seorang Adamir. Dan sekarang dia sedang melakukan staking. Ini yang berbahaya. Stakingnya bisa maksimal. Dan bahkan Haris depan sana memberikan damage yang cukup besar. Tapi lihat dari Stitch. Nico pun Sakratul Maut last hit. Tidak bisa di take down. Habisnya juga pun nggak bisa menang, dia bisa cukup besar. Dan Adamir out of nowhere. Nggak tahu dari mana keberadaannya berhasil mendapatkan 1 point kill. Dan di backline mereka nggak punya backline insurance. Dan akhirnya Adamir menunjukkan batang hidungnya di arah top lane. Membuat pasukan Burmese Ghost harus mundur. Kalau tidak akan ada one strike push. Oke, one strike push-nya masih bisa dibatalkan dengan adanya teman-teman dari Burmese Ghost yang ready untuk melakukan clear terhadap wave minion yang dari tadi memusingkan pergerakan dari tim Burmese Ghost. Dan again and again Lord-nya kembali menjadi salah satu objektif yang diperebutkan ya dari tim fight yang bisa dibilang tadi krusial banget terjadi di area tersebut Om Wawa. Ini harusnya ganti Winter nggak sih sepatunya kalau misalnya udah nggak bisa ngapa-ngapain? Karena Lina dari tadi udah nggak bisa kemana-mana. Oh iya. Ganti Winter aja kalau misalnya dia masih punya duit yang banyak menurut aku. Walaupun memang dia nggak punya mobilitas yang cukup tinggi. Karena dari tadi pun Adamir selalu ke arah backline. Gimana caranya Winternya itu bisa mancing flicker plus Raging Sessom aja itu udah cuan sebenarnya menurut aku. Oh ya, tapi lagi-lagi ya Adamir langsung speed lagi di top lane-nya didorong terus-terusan oleh Adamir. Dan skenario yang sama kita lihat sekarang dari tim Flash-nya yang kembali memancing agar pemain dari Burmese lah yang melakukan teamfight seperti tadi. Atau kalau memang mereka punya spacing, mereka bisa coba untuk paksa minuan Fury-nya ya. dipakai lagi gitu loh. Ya ini kembali dengan tema yang sama, repetitif, tarik ulur Lord-nya. Cuman again-nya ini teman-teman dari Burmese Ghost masih berada di posisi yang sangat dipusingkan dengan manajemen wave minion. Apalagi lihat Adamir di sini udah mulai dikawal dengan Phoenix yang kita tahu damage karya targetnya jauh lebih pasti juga. Nantinya sudah ada setup 3-2 nih yang akan dipertontonkan oleh tim Flash di pertemuan yang cukup mendebarkan di area Lord. Wow, lihat 3 pemain di arah top lane memberikan vision yang jelas. Apakah mungkin kali ini Lina kalau mau melakukan clear di arah top lane dia harus membuka Astral Echo terlebih dahulu supaya dia tahu dia aman. Dan di depan sana, oh ada one by one situation kah? Adamir versus Stitch? Oh nampaknya tidak. Memilih untuk mundur, informasi telah diberikan kalau ada Bruno yang jauh. Dan Carbon belum terdeteksi posisinya, Blaze di depan sana. Akan ke arah Power of Hades, tapi lihat di sana Minan Fury. Dapetin momen dan retribution from Hades. Sangat baik membuat para pasukan dari tim Burmese Ghost kehilangan Lord yang kembali. Tampaknya Luis akan menjadi korban keganasan dari tim Blaze kah? Tapi Luis tidak akan lepas tanggung jawab. Dia akan mencoba mengcover kawanannya. Di depan sana Carbon akan menjadi korban dengan Final Slice yang tidak bisa dikeluarkan. Nico bersama dengan Stitch dan Lina kali ini berhasil melakukan outplay terhadap seorang Adamir. The pick kill di tangan Nico. 1 momen kill didapatkan Stitch dan juga Lina. 2 versus everybody. Alright, 3 pemain tumbang dari Burmese Ghost. Sedangkan 4 pemain lainnya dari tim Flash akan segera mengawal Lord yang berhasil. Akhirnya diamankan oleh mereka. Ini harusnya nggak bisa mereka defense karena Luis kali ini memiliki power. The way of Dragon di private cabinet. Fokus ke base-nya tim Blaze. Membalikkan keadaan. 1 sama dan game 3 is real. Oke, tim Flash menolak untuk kalah clean sweep atas Burmese Ghost dan bahkan mengamuk di game yang kedua. Bagaimana setup Lord tarik ulur yang panjang Om Wawa. Iya, Maju mundur dan benar-benar momen sekali saja berubah segalanya. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love